Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pada malam hari ini menjelang Isya saya akan bacakan sebuah kitab Minhajul Abidin ya. Minhajul Abidin. Nah ini kita akan baca ya, yang kita ulang mungkin pernah disampaikan tapi ini akan diperbaiki ya. Al-marhalatul ula minal ma'rifah wal mukrifat. Tahap awal adalah kita seyogianya mengenal makrifat dan ilmu pengetahuan. Jadi ilmu dan makrifat kepada Allah. Jadi ilmu dan makrifat kepada Allah yang harus kita kerjakan, yang harus kita jalankan, yang harus kita lakukan terlebih awal, terlebih dahulu. Ya, karena saking pentingnya dua perkara tersebut. Wa fi hadzal waqt nabda'ahu bitadhkir. Dengan saat ini maka kata pengarang nabda'ahu bitadhkir, yakni kami mulai dengan memperingatkan, zakar yuzakiru tadhkiran, memperingatkan. Yaman turidu an-najah minal khatri wal ibadah. Wahai orang yang hendak selamat dari kekhawatiran, kerisauan, wal ibadah, dan yang ingin selamat dari ibadah. Nah, jadi orang ingin selamat dari kerisauan, kekhawatiran, dan ingin selamat dalam masalah ibadah. Maka di sini Imam Al-Ghazali akan memberikan tip-tip atau saran-saran. Wafaqallahu jami'an. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya. Ila taufikihi, menuju taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini doanya Imam Al-Ghazali kepada kita semua, kawan-kawan. Awalu ma'alihi fa'alahu fi'luhu huwa thalabul ilm. Yang pertama kepada kamu, maka yang pertama kepadamu untuk dikerjakan yakni thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang pertama harus kita lakukan adalah tentang kita harus punya ilmu ya. Belajar tentang ilmu. Kenapa? Fa'inal ilma huwal asas. Maka sungguh ilmu itu adalah asas. Asas itu apa? Asas itu pondasi, pokok masalah, pokok ya. Nah, jadi asas. Justru itu mari kita sama-sama untuk mencari ilmu, thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal lahad. Saudaraku yang berbahagia, wa'lam aidan, ketahui oleh kamu juga anal ilma wal ibadah robitoni layan pisoleni, layan pasolani. Sesungguhnya ilmu dan ibadah itu seperti dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Nih kawan, ilmu dan ibadah ibarat dua mata rantai yang tidak bisa dipisahkan, berarti berkaitan, berhubungan dengan eratnya. Kenapa? Li'anna kulla ma narahu wa nasma'uhu wa nata'alamahu tuma insahu asyasan lihadainil amroin. Karena apapun yang kita lihat, apapun yang kita dengar, apapun yang kita pelajari, sesungguhnya itu semuanya untuk dua perkara ini. Kita lihat untuk ilmu dan ibadah, untuk ilmu dan makrifat kepada Allah. Kita mendengar sesuatu untuk punya ilmu dan makrifat kepada Allah, mempelajari untuk makrifat kepada Allah, punya ilmu dan makrifat kepada Allah. Fi hadaini nauzilal kitab, di dalam dua hal tersebut, yaitu ilmu dan makrifat itu,
ilmu dan ibadah itu Allah turunkan kitab. Jadi dua perkara ini, ilmu dan ibadah, maka Allah diturunkan kitab. Karena dua hal ini. Wa hakaza kana al-hal ma'ar rusuli wal anbiya. Begitu juga diturunkan nabi dan rasul. Karena dua perkara ini, yaitu tentang ilmu dan ibadah. Hatta Allah khalaqas samawati wal ardh wa kullu muhtawiyatiha lil ilmi wal ibadah faqat. Sehingga Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, dan apapun yang mencakup kepadanya, baik itu yang berada di langit dan di bumi, itu lil ilmi wal ibadah, untuk ilmu dan ibadah, faqat, itu saja. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi, itu hakikatnya mah untuk apa? Untuk kita punya ilmu dan ibadah, pelajari, ya. Nah, untuk kita pelajari dan ibadah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi tersebut. Ta'amul ayat ini fil Quran adna. Maka perhatikan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqallahu samawati sab'a wa kadzalikal ardu wa tasri' alaihi wa sayallahu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa anallaha wasi'un ilmu kulla syai'in. Nah itu. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Allah ciptakan 7 lapis langit, begitu juga bumi, yaitu untuk masalah ilmu. Dan ilmu Allah itu mencakup semuanya. Wa hadhil ayat dalilun kapun ala anil ilma syai'un bi syari'il ghayah. Maka ayat ini menurut Imam Al-Ghazali menandakan dalil cukup untuk sesungguhnya ilmu itu adalah sesuatu yang paling mulia. Syariful ghayah, syarifun lil ghayah. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, mana lagi ya nomor? Ini kertasnya kayak ini kawan. Jadi apa namanya, jauh halamannya nggak disiriin kawan. Nah, jadi kita nanti aja ya sampai sini kawan. Jadi intinya kita mempelajari ilmu pengetahuan ini berdasarkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itu saja kawan-kawan semuanya yang berada. Kurang lebih mohon maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.